Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu pun sendiri tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Ketika Saul melakukan hal yang fatal di hadapan Tuhan, karena Saul harusnya sebagai raja tidak boleh mempersembahkan korban, tapi ngotot demi supaya nggak ditinggalkan para pengikutnya, supaya nama baiknya terjaga di hadapan para umat Israel. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia ngotot dan dia melawan Tuhan, ujungnya Roh Kudus undur daripada dia. Dan ketika Roh Kudus undur daripada dia, di 1 Samuel 16 ayat 14 apa yang terjadi? Tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Dalam pribadi seseorang itu tidak bisa kosong. Ahli atom pun ngomong, dalam pribadi orang tidak bisa kosong. Dalam molekul atom tidak bisa, molekul itu netral, itu tidak ada. Kalau nggak molekul itu positif, ya negatif. Dalam pribadi kita kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, pasti dipenuhi oleh roh jahat. Lihat saja dari buahnya orang itu dipenuhi Roh Kudus atau roh jahat. Lihat dari mulutnya, lihat dari kelakuannya, lihat dari semua perbuatan-perbuatan mencerminkan apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan kejahatan, manifestasi dari pekerjaan setan. Ingat, dengarkan baik-baik. Iblis itu butuh manifestasi kepada pribadi manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Karena dia adalah roh. Dia perlu tubuh seseorang untuk memanifestasikan, untuk mengerjakan tujuannya. Makanya kalau seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus, pasti dipenuhi roh jahat. Lihat saja dari buahnya, lihat saja dari kelakuannya, lihat saja dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sikap hidupnya, menunjukkan siapa. Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu, Saul tidak tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Baru ini Saul. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Simson. Simson orang yang diurapin Tuhan, nasir Allah, tapi dia mengambil keputusan dosa. Dia lebih senang dengan perempuan-perempuan sundal. Dia suka berzinah dengan perempuan-perempuan sundal. Tuhan dianggap sepele, Tuhan dianggap sepele, roh Tuhan dianggap sepele, perjanjian Tuhan dianggap sepele. Dia pikir dia bisa melakukan segala sesuatu yang seperti yang sudah-sudah. Tetapi Bapak Ibu tahu, dia tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Dan ujungnya dia dipermalukan dan hidupnya jadi tontonan di muka umum. Matanya dicongkel, diperbudak, untungnya dia jerit untuk terakhir kalinya, minta penyertaan Tuhan kembali, dan akhirnya dia melakukan hal yang besar. Dia membunuh lebih banyak dari sebelumnya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Orang anggap sepele. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, banyak janji Tuhan yang tidak digenapi bagi orang percaya di akhir zaman. Karena apa? Dianggap Tuhan itu seperti biasa, hal yang murah, hal sepele. Membangun hubungan dengan Tuhan dianggap yang sembarangan. Dianggap kekristenan itu hanya cukup minggu ke gereja dan ibadah hari Minggu seperti ini, dan dipikir sudah selesai, tanpa memiliki hubungan dengan hari-hari. Pergaulan kita dengan Roh Kudus itu perlu dibangun setiap hari. Setiap hari. Semakin lama kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin hari kita berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Kita ngerti ritme dan cara kerja Tuhan. Kita tahu persis apa yang Tuhan mau ketika kita ini memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri, roh Bapa sendiri, yang mengetahui isi hatinya Bapa. Ketika kita ini bergaul bukan hanya sekedar doa nyembah bahasa roh 5 menit dan selesai, tapi ngobrol bareng, cerita bareng, berikan waktu bersama dia, bangun keintiman, berdoa, nyembah Tuhan. Kadang kita perlu berdiam diri, tidak perlu ngomong apa-apa di hadapan Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ngomong apa-apa. Kita ingin dengerin dia maunya apa. Kan dia punya selera, dia punya kehendak. Bahkan waktu kita menyanyikan sebuah lagu pun, dia pingin kadang sesuatu. Ketika menyanyikan satu lagu dan kita mulai ubah lagu yang lain, tiba-tiba urapan itu seperti hilang. Karena dia tahu, sebenarnya dia tahu, dia pingin sesuatu, dia punya selera. Yang kita harus tahu, ada lagu-lagu tertentu yang kita nyanyikan, tiba-tiba urapannya begitu powerful dan diurapin Tuhan. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang kita nyanyikan itu hampa, kosong, karena di dalamnya ada hadirat Tuhan atau tidak. Bayangin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini berjalan setiap hari bersama Roh Kudus, apa yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan akan bikin berhasil. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Dia menyertain kita
Dia tinggal di dalam kita. Dia di atas kita. Waktu Bapak Ibu tiap hari bergaul dengan Tuhan di kamar doamu, dan tiba-tiba engkau ngomong di muka umum, engkau nyembah di satu ibadah atau di satu pelayanan, karena engkau sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hadiratnya itu nempel. Dan orang-orang yang tidak biasa nyembah Tuhan merasakan hadirat Tuhan, nggak tahan dengan hadirat Tuhan yang nempel pada kita. Tidak heran kuasa Tuhan itu mengalir pada orang-orang yang diurapi. Amin. Kita mesti belajar menghormati Tuhan, dan hidup kita harusnya dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, dikendalikan Roh Kudus sepenuhnya. Paulus adalah hamba Tuhan yang powerful sekali. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, tanya dulu dengan Tuhan. Tanya dulu dengan Roh Kudus. Makanya dia menjadi tawanan roh. Waktu dia mau pergi ke satu tempat, Roh Kudus bilang, jangan, balik. Dia balik. Powerful sekali. Tapi banyak orang Kristen hari ini cuek, masa bodoh. Jalan hidupnya, jalan sendiri, maunya sendiri. Nggak heran sering kebentur-bentur masalah, kebentur tembok, dan ujungnya nyalain Tuhan. Padahal kita sendiri berjalan mau kita, bukan berjalan dengan maunya Tuhan. Kalau kita ini berjalan dengan maunya kita sendiri, kita akan ketemu trouble dan masalah. Buka sebentar di Bilangan pasal yang ke-9, mulai ayat 16. Bilangan yang ke-9 ayat 16. Harusnya kita sebagai orang percaya itu memiliki otoritas dan kuasa. Kita memiliki urapan yang berbeda daripada orang lain. Kehidupan kita memancarkan kehidupan yang berbeda dengan orang lain, karena kita ngikuti ritme dan cara kerja Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, bukankah Roh Kudus tinggal di dalam kita? Allah yang powerful itu tinggal di dalam diri kita. Kalau kita menghadapi masalah apapun, apa yang kita perlu takutkan? Tidak ada. Karena Tuhan yang powerful, Allah pencipta langit dan bumi, tinggal dalam dirimu. Dia tidak hanya tinggal, dia ada di sampingmu, dia menyertaimu, dia ada di atasmu, memberikan otoritas dan kuasa. Bagian kita harusnya ngikutin aja. Saya udah ngomong berkali-kali, kalau kita ini mau sukses dan berhasil dalam segala hal, dengerin Tuhan ngomong, lakukan, selesai. Tapi yang jadi masalahnya, kita itu nggak pernah dengar suara Tuhan. Kita lebih ngikutin hawa nafsu kita, pikiran kita, ego kita. Ujungnya apa? Babak belur ngadepin masalah, ngadepin tekanan, impitan, ujungnya lain Tuhan. Padahal kita sendiri yang bikin salah. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Demikian selalu terjadi. Awan itu menutupin kemah. Ini hadirat Tuhan membawa bangsa Israel. Ketika siang ada tiang awan, harusnya padang gurun itu panas, tapi seperti sejuk seperti ini, karena ada tiang awan. Kalau malam padang gurun harusnya dingin, tapi ada tiang awan yang membuat hangat, suhu tubuhnya seperti tetap nyaman. Tuhan proteksi dan Tuhan sertai. Kalau Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, Tuhan itu proteksi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Kita mesti tahu itu persis. Kita harus tahu bahwa Tuhan setiap saat menyertai kita, bersama kita, di dalam kita. Gak ada yang harus kita takutkan menghadapi masalah apapun juga. Menghadapi masa depan yang gak jelas seperti ini pun, kita tahu bahwa Tuhan kita itu selalu membawa kita dalam pusat kebenaran, dan janjinya itu selalu powerful. Membawa kita selalu dalam kehidupan, dalam kelimpahan, di dalam kasih dan keanugerahnya Dia. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Kalau siang karena panas padang gurun, Bapak Ibu meskipun Israel baru ngerti, kalau lewat Mesir baru tahu padang gurun itu panas sekali kalau siang. Dan kalau malam itu dingin sekali. Diproteksi, dijagain. Next 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel itu berkemah. Bayangin, ketika bangsa Israel nih bikin kemah, lihat nih, tiang awannya bergerak, tiang apinya bergerak, dia harus pindah baru bikin kemah. Kalau tiang awannya bergerak, dia harus pindah. Ngikutin loh. Dia nggak bisa ngikutin maunya sendiri. Dia harus ngikutin pimpinan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan suruh, lakukan. Terus, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah.
Selama awannya ada di atas kemah, diam. Wah, udah bosen. Udah berapa hari nggak pindah-pindah, tetap di situ. Ketika pindah, dia harus ikutin, kemas barangnya harus pindah. Apabila awan itu lama tinggal di kemah atas kemah suci, udah lama nggak pindah-pindah, udah seminggu, udah 2 minggu, kok kejadiannya seperti ini? Berapa banyak kita sering menghadapi masalah-masalah yang sulit, seakan-akan bosen, udah jenuh. 2017 akhir, 2018, 2019 sampai 2020. Saya sama istri saya tuh jerit sama Tuhan, benar-benar. Tuhan udah capek kayak begini. Nggak tahu saya ini mesti ngapain, nggak tahu loh. Saya kadang nggak tahu apa yang saya harus kerjakan. Istri saya juga udah jenuh, capek Tuhan kayak begini. Saya sering kali doa di hadapan Tuhan, nggak tahu mesti ngomong apa. Saya hanya diam. Mau nangis kadang air mata saya itu udah nggak ada. Udah jenuh, udah judek. Sudah seperti kebentur tembok, nggak ada jalan keluar. Saya ngalami 2018, 2019, 2023 tahun saya ngalami itu. Masa yang kelam buat saya. Tapi di sisi lain Tuhan menyertai. Di sisi lain Tuhan proteksi, Tuhan cukupi, Tuhan jagai. Tapi hanya di padang gurun. Just enough. Cukup buat makan, cukup buat tidur, cukup bayar IPL, cukup bayar maintenance hidup hari. Di titik tertentu berapa banyak orang mengalami hari ini masalah-masalah yang sulit. Saya udah jenuh, udah capek. Tuhan, kenapa aku ada dalam posisi ini? Aku udah jenuh, udah capek dengan pelayanan yang tidak berkembang, bisnis usaha yang nggak berkembang, keluarga aku hanya seperti ini. Aku udah jenuh, nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Bangsa Israel hanya diam loh. Dia nggak bisa berkemas-kemas. Dia nunggu. Kalau dia selama sebulan, dia harus tetap di situ. Bosen, jenuh. Selama setahun, dia tetap di situ. Sampai nunggu Tuhan bergerak, dia baru bergerak. Tak boleh berangkat. Kalau ngotot, habis dia. Dipagut ular dan kalajengking, mati. Kehidupan kita ini kalau nggak berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, habis hidup kita. Rasul Paulus dan para rasul itu, dia tidak akan melakukan mujizat sampai Roh Kudus turun kepada dia dan ngomong dan dibikin mujizat. Powerful sekali. Petrus yang dulunya ngomong gede, Petrus yang sombongnya bukan main, bahkan dia harusnya menjadi orang yang menyangkal Yesus Kristus, tapi karena pertobatan dia dipulihkan, digantikan oleh Yudas. Harusnya Petrus, tapi Petrus ini bertobat dan sungguh-sungguh. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus, sekali ngomong 3.000 orang bertobat, sekali ngomong 4.000 orang, 5.000 orang bertobat. Powerful sekali. Kehidupan kita kalau selama ini mentok, nggak usah komplain, nggak usah ngomel, nggak usah menggerutu, nggak usah nyalain keadaan, nggak usah nyalain Tuhan. Nikmati hidupmu apa yang ada, nyembah Tuhan, bersyukur dengan apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan. Kerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini dengan sepenuh hati seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Ada momennya, ada waktunya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Nikmatin saja bersama Tuhan. Ujungnya kalau kita ini hidup dipimpin Roh Kudus, ujungnya itu powerful. Katakan powerful. Ujungnya itu bahagia. Tidak hanya bahagia, mempermuliakan nama Tuhan. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, baru bikin kemah, baru ngerapiin di tendanya. Tiba-tiba ngeliat, pindah. Maka atas titah Tuhan, mereka berkemah di atas itu juga, mereka berangkat. 21. Hidup kita tidak bisa semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Jalanin mau kita sendiri, ngikutin keinginan kita sendiri. Bahkan segala sesuatu yang dipercayakan, yang hari ini Bapak Ibu miliki, itu harus dikerjakannya, dipakainya sesuai dengan kemauan Tuhan. Even itu uang 1 rupiah pun yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, karena suatu hari dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan uang mina itu. Ada dikasih 1 dipendam, dikasih 2 jadi 4, yang kasih 5 jadi 10. Ketika tuannya datang diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, kamu apa? Segala sesuatu yang Bapak Ibu percayakan, mau main musik, mau singer, mau bisnis, mau dagang, mau usaha, mau jadi suami, mau jadi istri, suatu hari kita akan diminta pertanggungjawabkan.
segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Hari ini bagian kita harus mengerjakannya dengan tanggung jawab seperti mengerjakannya itu Tuhan. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Baru sore bikin tenda, pagi suruh bongkar lagi. Capek nggak rasanya? Pasti capek. Makanya pasti nggerutu. Makanya bangsa Israel menggerutu, ngomel tuh kan. Penderitaannya itu seperti ini yang dialami. Nggerutu, ngomel waktu di padang gurun itu karena baru bikin tenda. Besok udah bongkar lagi, pindah lagi. Tujuannya nggak jelas lagi ke depannya. Bangsa Israel waktu itu kan nggak jelas tujuannya kemana. Hanya muter-muter, bangun tenda, awan pindah lagi, tenda pindah lagi, pindah lagi. Jelas tujuannya nggak jelas. Seperti hari ini tujuan kita, masa depan kita nggak ada yang tahu loh seperti apa. Kapan COVID ini selesai? Kapan kematian-kematian gara-gara pandemi ini berakhir? Kita nggak pernah tahu. Selalu mutasi baru, nggak tahu. Masa depannya nggak tahu. Bangsa Israel juga nggak tahu loh. Tapi ketika bangsa Israel memilih yang salah, waktu mengalami proses seperti ini, dia gerutu ngomel, bahkan bersungut-sungut, melawan pemimpinnya, ngata-ngatain Musa. Akhirnya tanggal Bapak Ibu, dia mati semuanya di padang gurun. Disisain hanya Kaleb dan Yosua dan orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Ini orang-orang yang dewasanya gerutu ngomel, maki-maki pemimpin, maki-maki Tuhan. Bahkan imamnya bikin patung sendiri. Saya pikir ini gila menurut saya. Padahal tiap hari ngelihat Tuhan, ngelihat penyertaan Tuhan, hidupnya ngomel mulu karena nggak respect sama Tuhan, nggak menghormatin Tuhan. Bro, banyak orang Kristen nggak respect dengan hormat sama Tuhan, hidup maunya sendiri, seenaknya sendiri aja. Pakai uangnya, pakai hidupnya, pakai segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak pernah tahu semuanya ada tujuan yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun harus berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Ngikutin. Yang lebih mengerikan lagi, ketika ada orang berdosa, dan yang bikin berdosa itu adalah pemimpinnya, Harun dan Miriam. Waktu di padang gurun sini, semua perjalanan yang harusnya dikerjakan tertunda karena kesalahan. Berapa banyak kita bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan dan kita sendiri anggap sepele. Segala sesuatu yang kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan itu ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan dosa, dosamu diampuni waktu kamu mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah adalah setia dan adil, barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni segala dosanya. Tapi ada konsekuensi dosanya. Harusnya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena kesalahan dan kebodohan kita seringkali malah terpending, bahkan gagal, kita nggak capai. Harusnya kita capai dalam waktu tertentu, tapi karena kebodohan dan kesalahan kita anggap sepele segala sesuatunya. Pending semuanya yang Tuhan. Gara-gara Miriam dan Harun, pemimpinnya ini berontak, nggak respect sama adiknya, kan dipikir adiknya, adik gua kok ini, dia bikin kesalahan, wajar dong saya tegur. Dia ngawini orang kulit hitam kok. Bahkan dia bikin kesalahan yang fatal. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Pending perjalanan bangsa Israel beberapa hari karena dosa yang dilakukan seseorang tersebut. Dosa, ketika kita minta ampun diampuni, tapi dosa itu akan menghalangi penggenapan janji Tuhan yang harusnya kita genapin, kita nikmatin, tidak kita nikmatin. Pada titik tertentu malah kita nggak menikmatin sama sekali, kita nggak mencapai tujuan Allah sama sekali. Amin. Makanya kita mesti ngerti nih hormat dan respect sama Tuhan dalam segala hal. Pak, mana bisa sih orang hidup tiap hari hormat dan respect sama Tuhan? Mana bisa sih hidup kudus? Kita tidak bisa hidup kudus tanpa kekuatan Roh Kudus. Kalau kita pingin hidup kudus pakai kekuatan, kita akan gagal. Malah kita akan hidupnya hancur-hancuran. Makanya kita tuh bergaul dengan Tuhan setiap hari.
Tuhan tuh singkapkan selangkah demi selangkah. Kedepannya kita kan nggak tahu. Tuhan yang singkapkan selangkah, terus besok lagi berlangkah lagi sama Tuhan, besok lagi melangkah bersama Tuhan. Makanya kita tuh perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Bahkan kita bikin gereja hari ini, kedepannya kita kan nggak tahu. Kita hanya jerit sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kita ngelihat kedepannya kita berjalan bersama Tuhan. Kembali ke bilangan ayat yang 22. Kalau kita ini belajar hormat dan respek dengan Tuhan dalam segala hal, kita hormatin Tuhan sebagai Raja kita. Kita hormatin Tuhan sebagai pribadi yang kudus, mulia, dan agung, yang menyertain kita. Kita mau melakukan dosa apapun itu takut, menyakiti. Tidak mungkin kita ini mencintai pasangan kita dan kita sengaja lilak-lilik mata jelalatan. Tidak mungkin kalau kita ini mencintai pasangan kita yang sungguh-sungguh dan tiba-tiba kita main selingkuh dengan laki-laki atau perempuan lain, kita bawa ke rumah kita. Bapak Ibu bisa bayangin betapa sakitnya pasangan kita ketika kita didapatin tuh main serong dengan laki-laki atau perempuan lain. Dosa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu membuat hati itu sakit seperti pasangan hidup kita kalau mendapatin kita itu selingkuh dengan orang lain. Bapak Ibu tahu rasanya berduka itu seperti itu. Kita akan hancur kalau melihat pasangan kita main laki-laki atau main serong dengan perempuan lain. Kita akan nggak tahu lagi hancurnya seperti apa. Tuhan pun juga memiliki perasaan yang sama, makanya dia berduka. Kita harus respect dan hormat. Dosa membuat Tuhan rasanya berduka, rasa disakitin, pikiran dan perasaannya. Amin. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari. 2 hari, tadi pagi sampai petang, petang sampai pagi. Ini 2 hari, sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ujungnya tanah perjanjian. Kadang memang diizinkan mereka muter-muter di padang gurun. Di Ulangan pasal yang ke-8 dijelaskan untuk menguji hatinya, ngetes nempelnya kemana. Ulangan 8 ayat 2. Kadang kita diizinkan menghadapi masalah, tekanan, himpitan, problem. Jadi saya bersyukur dengan kejadian pandemi ini, gereja dimurnikan Tuhan dan hidup kita dimurnikan Tuhan. Bergantung kita kepada siapa? Ternyata kita ngelihat kejadian-kejadian ini, ternyata segala sesuatu bisa hilang begitu saja. Hidup kita bisa diambil kapan saja. Betul loh. Kita ngelihat teman-teman saya banyak sekali yang meninggal, masih muda seumuran saya. Orang-orang dari orang sederhana sampai orang-orang kaya. Tidak ada yang abadi yang kita kerjakan di bumi ini. Suatu hari akan mati, suatu hari akan berhenti. Ketika Tuhan panggil kita, semuanya udah berhenti loh. Selesai. Yang jadi masalah selama Tuhan kasih napas hidup buat kamu hari ini, sehat, tidak kekurangan satu apapun, kita harus menulis setiap cerita hidup kita itu dengan cerita tentang perjalanan kita dengan Tuhan, perjalanan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, sejarahmu ditulis hari ini, yang nulis adalah hidupmu sendiri, perbuatanmu hari-hari, kelakuanmu, keputusanmu. Suatu hari kalau kita sudah meninggal, generasi yang kita tinggalkan itu mengenang kita seperti sejarah yang kita tentukan sendiri hari. Amin. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Jadi semua perjalanan kehidupan kita diizinkan Tuhan, baik itu enak atau tidak enak, baik itu makmur atau kekurangan,
mau gembira, karena bahagia itu sebenarnya pilihan. Segala sesuatu yang kita alami hari ini itu diizinkan Tuhan. Tujuannya untuk di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Sebenarnya yang tepat bukan mencobai, karena kata mencobai tujuan untuk menyeret orang dalam dosa. Tapi kalau menguji itu orang nempelnya ke Tuhan. Tapi kalau kata coba itu setan yang bikin. Tujuannya itu orang seret jatuh dalam dosa. Tapi kalau Tuhan itu menguji hati kita untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mau tes, mau lihat kehidupan kita, kualitasnya kekristenan kita itu seperti apa. Reaksimu waktu menghadapi masalah dan tekanan. Reaksimu waktu nggak ada jalan keluar. Waktu kekurangan uang, rekeningmu udah 0. Besok nggak punya uang dan tagihan harus bayar tagihan. Waktu dipersalahkan, dituduh, dicaci maki orang. Reaksimu pertama kali itu menunjukkan kualitas kehidupanmu seperti apa di dalam Tuhan. Bagian kita hanya ngikutin apa yang Tuhan mau. Apa yang Roh Kudus mau, Tuhan ngomong A, lakukan A. Tuhan ngomong B, lakukan B. Di Matius dijelaskan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang jerat-jerit, Tuhan, pagi, siang, sore, dan malam. Atau sehari 5 kali jerit-jeritan, pakai toa dan pakai speaker. Atau orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Bahkan hamba Tuhan yang melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ngikutin apa yang Tuhan mau tadi. Tiang awan suruh pindah-pindah, suruh tetap. Bahkan kisah para rasul pun nunggu apa yang Roh Kudus suruh kerjakan baru kerjakan. Bukan maunya sendiri, bukan keinginannya sendiri. Yang kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa mengikutin Tuhan apa yang Tuhan mau? Tidak mungkin kita bisa ngikutin apa yang Tuhan mau kalau kita tidak mau bergaul dengan Dia, tidak memiliki keintiman dengan Dia. Ini ada beberapa orang yang sudah menikah dan beberapa orang yang belum menikah. Kalau kita sudah menikah lama-lama kita tahu loh selera pasangan kita itu apa. Apa yang dia disukai. Bahkan kedipan matanya pun kita ngerti maksudnya apa. Pada titik tertentu detak langkahnya pun kita tahu kalau itu langkah pasangan hidup kita. Suara peletak-peletok sepatunya pun kita tahu nih. Jalannya kayak apa itu kita dengerin ini kita ngerti. Karena lama-lama bergaul. Kekurangannya kita ngerti, kelebihannya kita ngerti. Itu diperlukan waktu. Nggak seminggu, 2 minggu. Bertahun-tahun dan bergaul setiap hari. Kalau kita mau kenal Tuhan sungguh-sungguh, ngerti ritme, cara kerja Tuhan dan detak jantung Tuhan, kita harus bergaul dengan Dia. Bukan hanya minggu di gereja 2 jam seperti ini, tapi setiap hari memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Ujungnya semua yang Tuhan janjikan kita akan nikmati. Bahkan Yesus sendiri ngomong, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar seperti yang aku lakukan. Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menjadi saksiku. Janji Tuhan itu akan digenapi melalui hidup kita. Amin. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus sepenuhnya. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, kerjakan dengan baik. Tanggung jawab. Bisnis usaha kerjakan dengan baik. Ujungnya Tuhan menyertai apa yang kamu kerjakan dan Tuhan menjadi berkat. Jadikan engkau berkat. Dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara ajaib. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu.